dan seberapanya. Jadi ini melatih suatu kedisiplinan, ya, dan menggunakan kita dalam baik. Ya, tidak banyak yang akan ibu sampaikan, ya. Pertama-tama ibu berikan salam dulu ya, karena salam itu membukakan kedekatan dan juga suatu doa ya. Ibu ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Morning tuh. How are you today? Ya, alhamdulillah. How are you today? Apa kabar kamu? Ya. Ya, tidak banyak yang akan ibu sampaikan ya, beberapa informasi saja yang kita waktunya sebentar. Itu yang di pojok ujung sana, kenapa ya? Tadi tahu kan? Ya, tahu ya, karena tidak menggunakan atribut lengkap ya, nak ya. Jadi untuk kedepannya, ya ada beberapa hal yang mau ibu sampaikan. Ibu akan menekankan suatu kedisiplinan, ya. Karena tadi temannya juga bilang bahwa ini termasuk disiplin upacara ya. Jadi dalam upacara ibu harapkan supaya lebih disiplin lagi. Bagi yang tidak memakai atribut, silakan baris di pojok sana tadi ya. Nah, kalau sekarang ini ada banyak, minggu depan makin berkurang ya. Minggu depannya lagi berkurang lagi dan jangan sampai ada lagi yang berbaris di tempat di sana ya. Oke. Jadi besok kalau misalkan minggu depan tidak memakai topi atau tidak memakai dasi, tidak memakai tali pinggang atau tidak memakai sepatu, ya, silakan baris di tempat tersendiri ya, nak ya. Ya, supaya apa itu kira-kira? Supaya sadar ya, saya nggak lengkap ya. Jadi minggu depan supaya lebih berhati-hati ya. Ibu yakin tidak semua ingin seperti itu. Tadi ibu tanya juga, lupa bu terburu-buru, ya tidak apa-apa. Tapi minggu depan harus dilatih lagi ya, nak ya, supaya tidak lupa membawa topi, tidak lupa memakai dasi dan sebagainya. Yang kedua, setelah upacara ada pembiasaan baru, ya. Sebenarnya pembiasaan juga sudah dilakukan dari dahulu ya, nak ya, dari sejak awal berdirinya sekolah ini, bahwa bersalaman itu apa, nak? Wajib ya, wajib ya. Kalau dalam Islam apa namanya? Fardu kifayah ya pak ya. Ya, jadi mendekati wajib gitu ya, wajib. Supaya apa banyak berkah dan manfaatnya, nak ya. Yaitu termasuk salah satu juga membiasakan disiplin. Kalau berdasarkan penelitian yang ibu ketahui dulu ya, ibu dapat informasi dari mana-mana bahwa faktor kesuksesan itu karena jujur dan disiplin ya, jujur dan disiplin. Jadi salah satunya disiplin, makanya ibu berharap kalian sukses karena disiplin. Mau sekolah ini disiplin? Mau. Jadi nanti ketika masuk sekolah bersalaman ya, terbiasa disiplin, memakai seragam lengkap ya, memberi salam seperti itu ya, nak ya. Ya, kita langsung saja ya pak ya. Untuk semua siswa silakan berdiri, namanya kalau rapi nanti ibu dahulukan untuk bersalaman kepada bapak ibu guru ya. Untuk bersalaman kepada bapak ibu guru.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adikun. Ya pun. Yang saya hormati Kepala SMP Negeri 45 Bandar Lampung, Bapak Slamet Mulyono SPD MPD. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 45 Bandar Lampung, Pak Sumirat sebagai Wakil Ismail dan Pak Anwar sebagai Wakil Gubernur, serta Ibu Febriana Febriana Siska ya, lupa sih. Ya, Febriana Siska selaku Wakil Sarana dan Prasarana. Dan yang saya hormati Bapak Ibu semua yang ada di sini. Baiklah, yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan menyempatkan waktunya di sini dalam kegiatan sosialisasi instruksi dari kegiatan program guru penggerak, di mana saya di sini sebagai calon guru penggerak angkatan 5 Kota Bandar Lampung hari ini akan membawakan memimpin diskusi. Saya bukan menggurui Bapak Ibu ya, saya hanya ingin berbagi. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang sudah pernah mendapatkan materi ini sebelumnya atau sudah paham. Jadi kita di sini sifatnya saling berbagi, sharing. Ya. Mudah-mudahan yang disampaikan hari ini tentang budaya positif bisa memberikan dampak yang baik untuk kebaikan dan kebermanfaatan di sekolah kita SMP Negeri 45 Bandar Lampung. Amin. Baiklah, alhamdulillah. Yang pertama kita panjatkan puji syukur atas nikmat yang Allah berikan, dan kita di sini dalam kondisi sehat walafiat dan insya Allah dalam kondisi yang berbahagia. Betul Bapak Ibu? Amin. Ya, langsung saja. Di sini saya akan memaparkan terlebih dahulu materi tentang budaya positif. Ya, untuk budaya positif mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya, kira-kira apa sih budaya positif itu? Saya juga waktu awal mau dapat materi ini nggak terlalu paham, mungkin Bapak Ibu lebih paham ya. Yang namanya budaya itu sesuatu kebiasaan ya, sesuatu kebiasaan atau bisa dikatakan adat ya. Jadi budaya positif, kebiasaan positif, ada positif yang perlu diterapkan terkait dengan perilaku, tindakan, kemudian perbuatan yang ada di lingkungan sekolah. Oke Bapak Ibu, mari kita simak sebentar video ini ya. Highlight.
Ditunggu-tunggu tidak datang ya kayaknya. Dia tidak masuk. Ini keesokan harinya, hari keempat. Wih, panas lah. Ada yang tahu kenapa dia nggak sekolah? Ibunya meninggal. Nggak apa ya? Karena mamaku meninggal. Assalamualaikum. Ibu Nana sebelah mana? Ibu Nana. Oh ya. Mau saya pamit ya? Di pos dulu. Ya Bapak Ibu, tadi sudah kita simak sedikit ya sebentar tentang video kisah Kayla yang beberapa kali terlambat, kemudian hari ketiga dia tidak masuk, hari keempat dia masuk datang lebih awal. Dan boleh masuk? Dan perlakuan tadi gurunya tadi sudah dilihat ya. Saya minta pendapat dari salah satu Bapak Ibu. Mungkin siapa ya Wasiah bisa ngasih pendapat bagaimana menurut Wasiah
perlakuan guru dan siswa-siswa ya. Bagaimana menurut Wasita? Kemudian apa sih yang mau disampaikan ke Wasita terkait video tersebut? Yang bisa saya ambil dari pelanggan guru tadi ya Bu, seharusnya seorang guru itu tidak langsung menjudge anak itu, seharusnya mencari tahu dulu kenapa anak itu tidak masuk gitu. Nggak usah langsung marah-marah, kamu kenapa nggak masuk, harusnya mencari tahu dulu, kan kita nggak tahu keadaan di rumah itu anak itu kayak mana gitu. Begitupun dengan teman-temannya Kaila tadi. Itu saja kalau menurut Ibu Wasita, hasarnya gimana yang dilakukan? Seharusnya guru itu yang pertama mungkin ya Bu bisa nanya baik-baik dulu, itu yang pertama. Terus kan dia tuh nggak cuma sekali, nggak maksudnya ada 4 kali. Kedua kalinya kalau misalnya ditanya dia juga masih terlambat terus nggak mengucapkan, bisa kita ke rumahnya gitu, tahu keadaan anak ini gimana gitu. Ini kan enggak langsung ambil kesimpulan sendiri bahwa Kaila itu seolah-olah dia yang salah, kan enggak gitu sebetulnya ya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Asia, kita give applause dulu untuk Bu Asia. Dari Bapak Ibu yang lain, ada yang mau berpendapat? Bu Liana? Ayo Bu, cukup sama. Yang lain? Sama. Tadi kan terlambat itu sebuah kasus ya Bapak Ibu, sebuah kasus. Kemudian bagaimana yang dilakukan atau yang diberikan oleh gurunya terhadap kesalahan siswa. Tadi kita lihat bahwa gurunya tadi memberikan hukuman ya, disuruh berdiri di depan sepanjang pelajaran tersebut, dibentak-bentak, kemudian temannya melempar ya. Dan itu apa sih sebenarnya, kalau misalkan kalian berada di posisi siswa tersebut, bagaimana perasaan kalian? Sedih ya? Sedih. Ada siswa yang punya tingkat sensitifnya tinggi ya, makanya kita juga kalau misalkan mau memperlakukan orang itu harus berhati-hati. Kita nggak tahu apakah dia nanti suatu saat, apakah dia menyimpan dendam, menyimpan kekecewaan, sehingga kedepannya nanti malas belajar ya, kalau siswa yang kita hukum gitu ya. Jadi di sini materi ini akan membawa, dari video ini juga kita akan mempelajari sebuah kasus juga yang nanti bisa kita lakukan dengan tahapan yang baik, yang terbaik menurut saya ya. Jadi saya mendapatkan tahapan yang terbaik untuk dilakukan oleh guru ya dalam mengatasi kasus atau kenakalan siswa ya, karena banyak siswa kita di sini yang banyak melanggar, kemudian banyak melakukan kesalahan yang berulang-ulang. Bagaimana sih kasusnya, bagaimana sih kita menyelesaikannya dengan baik ya, nanti akan kita pelajari. Materi yang ada pada budaya positif itu ada terkait dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian ada tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Kemudian juga ada materi tentang keyakinan kelas. Berikutnya kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian yang kelima akan dibahas mengenai 5 posisi kontrol ya. Kemudian yang terakhir ada yang namanya restitusi, segitiga restitusi. Ini materinya sudah saya dapatkan sebelumnya, tapi mungkin hari ini tidak banyak ya, tidak banyak yang akan dibahas karena juga keterbatasan waktu. Kita lebih fokus kepada diskusi budaya positif di sekolah kita ya. Mungkin yang pertama mengenai disiplin positif ya, nanti akan kita singgung sedikit. Sebelum kita masuk ke materi, saya ingin kalian Bapak Ibu melakukan kegiatan ya. Di sini ada kegiatan kepalan tangan, ada A dan B, yaitu Anda dan teman Anda. Kemudian sobeklah secari kertas kecil.
Bisa diilustrasikan apa bisa di ini apa namanya kalau ini? Ya, anggaplah ada kita sobek secari kertas kecil ya, kemudian kita bayangkan bahwa secari kertas itu adalah benda yang sangat berharga, sangat-sangat berharga. Bisa jadi dia emas atau berlian atau apa gitu ya, yang berharga dalam hidup kita. Kemudian lakukan kepalan, genggam benda tersebut ya. Nah, kemudian nanti ada teman kalian si B mencoba dengan sekuat tenaga ya mau mengambil benda tersebut ya. Ya pokoknya berusaha juga lah sekuat tenaga, sekeras apa ekstra energi ya untuk membukanya. Nah, dengan cara apapun, apa merayu, membujuk, mengancam segala macam ya. Itu dicoba ya. Nanti kira-kira apa yang kalian alami? Ya bisa dicobakan Ibu Juliana sama Bu Tata. Bisa menggenggamkannya. Ikannya ada secari kertas. Aku pengen dulu. Anggap kertas itu uang. Anggap kertas ini uang 1 miliar bisa. Bisa dagang uang 1 miliar. Itu doang. 500.000 aja dulu. Kita akan lihat apa yang terjadi. Apakah Bu Liana sebagai si A itu bertahan atau dia membuka kepalan tangannya? Udah pernah belum Bu Liana? Jadi Bu Liana sebagai si A digenggam itu ya, ada barang berharga, ada berlian atau emas dan harganya ratusan juta ya. Sedangkan Bu Tata ini ingin sekali membuka kepalan tersebut, ingin ngambil gitu lah ya. Istilahnya mau ngambil. Kira-kira supaya bisa ngambil itu ya Bu Nana dengan ekstra ya energi luar biasa menang apa keras atau merayu membujuk ya, dengan merayu juga, dengan membujuk, dengan mengiming-imingi ya. Coba Bu, kita lihat. Berapa Bu? Tangannya bisa di, tapi tadi sama berusaha. Bisa nggak Bu Tata? Bu Nana? Bu Nana, Bu Liana? Bu Tata rayu, nanti saya kasih uang gitu. Saya kasih uang gitu. Saya lepas ya Bu Liana ya. Udah, tetap nggak bisa. Bu Tata tetap nggak bisa, nggak bisa. Bu Liana berusaha keras ya. Oke, saya tanya Bu Liana. Bu Liana, kira-kira tadi yang dilakukan Bu Liana, kenapa sih nggak mau ngebuka itu? Karena ini adalah sesuatu yang berharga. Yang memegang kontrol siapa? Bu Liana yang memegang kontrol. Terus kalau Bu Tata? Tetap nggak bisa ya. Kenapa Bu Tata nggak bisa? Kira-kira kenapa? Karena pendiriannya kuat luar biasa. Kita beri tepuk tangan buat Diana dan Bu Tata. Ya, ini tentang kontrol ya. Bu Liana sebagai kontrol, benar sekali. Kita yang mengendalikan ya. Orang bisa membuka itu kalau kita lengah, kita terbujuk, pasti kita akan kalah gitu ya. Jadi dalam posisi kontrol yang kita ambil, ini ada tentang stimulus respon sama teori kontrol. Kalau kita bahas teori kontrol ini berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Hanya
diri kita yang bisa mengontrol, ya. Jadi seperti Bu Liana tadi, kita tidak bisa mengontrol orang lain, posisinya Bu Tata, ya. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru, kemudian model berpikir menang dan menang. Jadi kalau kita ingin menang dengan menang, maka jadikanlah segala sesuatunya sebagai teori kontrol, bukan stimulus respon, ya. Kalau stimulus respon itu model berpikir menang kalah. Dengan contohnya gini, kalau stimulus respon itu kita pengen orang lain itu sama seperti kita, itu tidak bakal bisa Bapak Ibu, ya. Itu tidak akan bisa kalau misalkan kita ingin merubah orang lain. Berikutnya kita masuk ke nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu berarti kira-kira apa? Nilai-nilai kebajikan, ya, nilai-nilai kebajikan yang seperti sekarang ini dalam kurikulum Merdeka, bahwa kita menginginkan siswa menjadi profil pelajar Pancasila, ya. Ada bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, jujur, itu semua masuk ke dalam nilai-nilai kebajikan yang merupakan sifat positif, ya, sifat positif. Kemudian tujuannya ini mulia yang ingin dicapai. Jadi semua yang memiliki tujuan mulia dinamakan nilai-nilai kebajikan. Kemudian kita bahas tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Teori motivasi kalau dari pendapat saya baca, lupa juga ya pendapat siapa ya, lupa. Nah itu ada 3 ya yang saya pelajari dari program guru penggerak. Ada motivasi yang berasal dari eksternal itu, yaitu contohnya untuk menghindari hukuman. Misalkan Bu Tata, di sekolah ini ada peraturan kalau misalkan guru terlambat akan mendapatkan hukuman lari lapangan misalkan. Nah, jadi Bu Tata itu datang ke sekolah tepat waktu karena termotivasi apa? Menghindari hukuman misalnya, ya. Ada motivasi yaitu supaya dapat imbalan. Misalkan kalau misalkan untuk siswa, ya, misalkan siswa itu berprestasi karena di sekolah itu ada misalkan hadiah, ya. Kita kan sering ya ngomong sama anak, nah nanti kalau kamu nilainya bagus, nilainya dapat 100, ibu kasih hadiah. Siapa yang pernah? Nah itu anak akan termotivasi. Motivasinya apa? Untuk mendapatkan imbalan. Nah motivasi yang ketiga apa? Motivasi yang pertama karena menghindari hukuman. Motivasi yang kedua karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ya, Pak Adi misalkan selalu datang tepat waktu, ya, selalu hadir. Nah motivasinya Pak Adi apa? Apakah karena ingin mendapatkan imbalan? Tapi kayaknya nggak mungkin, ya. Ya di sekolah ini belum bisa memberikan imbalan, ya Pak Adi. Nah motivasi yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Kita sebagai kontrol diri, kita yang mengontrol, saya ini mau masuk tepat waktu, ya, saya ini ingin menjadi guru yang rajin, ya, datang tepat waktu. Itu karena saya yang dari diri sendiri, ya, dari diri sendiri, ya. Ya, ini motivasi dari diri sendiri. Kira-kira dari ketiga motivasi ini, sebenarnya Bapak Ibu ingin menjadi, kalau jangan menjadi guru di SMP Pali, malah menjadi guru aja, guru Indonesia. Motivasinya apa? Kira-kira? Ibu siapa? Bu Vina, motivasi dari mana menjadi guru? Anak terpaksa? Ya disiplin aja. Oh, disiplin. Jadi menjadi guru dan disiplin yang tidak, ya. Alhamdulillah kalau motivasinya untuk supaya menciptakan dirinya menjadi orang yang disiplin. Dan harapannya anak-anak kita juga motivasinya dari
yang internal ya. Dari kesadaran diri saya ini memakai pakaian lengkap, memakai sepatu sesuai dengan aturan, kemudian datang tepat waktu itu karena memang benar-benar kesadaran ya, kontrol diri, bukan karena kita yang kontrol, bukan stimulus, bukan orang lain, jadi kontrol diri dia sendiri gitu, dari dalam diri sendiri. Oke, coba saya ingin bertanya, menurut Bapak Ibu setuju nggak ini? 1. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. 2. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju tidak? Setuju bersedia? Yang mana setuju? Tiga-tiganya? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman dapat meningkatkan disiplin anak. Baiklah, nanti ini akan kita simpulkan di akhir ya. Setelah kita tahu, oh ternyata begini ya, gitu ya. Ya mungkin sekarang ini Bapak Ibu setuju dengan ini. Oh ya, satu lagi tentang penghargaan ya. Berdasarkan hasil riset, penghargaan itu diukur oleh penghargaan itu punya 5 pengaruh ya. Jadi kalau kita ingin memberikan penghargaan, ini dihukum oleh penghargaan. Ada ternyata ya. Kita ngasih penghargaan ternyata itu menghukum. Contohnya, ya, kita memberikan penghargaan mengumpul, kalau misalkan dia mengumpulkan tugas hari pertama nilainya ditambah 10. Ini jangka pendek ya, nanti pertemuan berikutnya belum tentu ya. Kemudian yang ranking 1 diberi penghargaan, lainnya dihukum. Ini penghargaan yang menghukum, tentu ya. Yang ranking 1 diberi penghargaan tapi yang lainnya dihukum. Nah ini penghargaan menghukum. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Anak yang mengerjakan soal diberi imbalan misalnya, yang lebih banyak kesalahan ya. Kemudian penghargaan yang tidak efektif, ini tidak efektif ya. Misalkan menyuruh anak untuk berhenti merokok, nanti akan diberikan motor. Ini nggak efektif ini, ya. Tapi saya yakin ya, kalau misalkan anak disuruh berhenti merokok karena diberikan motor, nanti suatu saat nanti dia akan kembali lagi. Ada juga penghargaan merusak hubungan, ya. Merusak hubungan misalnya kayak mana ini? Di kelas akan timbul kecemasan, kecemburuan dengan anak-anak yang selalu ranking. Iya, kalau kita ngasih penghargaan, rusak hubungan. Iya benar, cemburu sosial. Makanya kalau sekarang ini nggak boleh ya di ranking-rankingin ya. Penghargaan ini bisa menurunkan kualitas. Misalkan hasil karya yang dibayar lebih, hasil karya atau tulisan yang dibayar lebih jelek, menurunkan kualitas. Ya sebenarnya kalau misalkan dia dibayar, bisa dikatakan kualitasnya jelek ya. Penghargaan menurunkan kualitas. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Guru jika bekerja karena gaji akan tidak kreatif. Ya benar ya, guru jika bekerja karena gaji akan tidak kreatif. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Anak yang biasa diberi hadiah tidak akan melakukan sesuatu tanpa hadiah. Kalau anak diminta mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ya, kalau disuruh nyatet, pernah ya dulu itu dihukum seperti itu. Dihukum apa itu? Ya itu namanya bukan hukuman, tapi konsekuensi. Ya, konsekuensi. Terus lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat hadir. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Membersihkan coretan karena dia nulis di meja jadi dibersihin. Konsekuensi atau sanksi. Murid diminta untuk push up
Hukuman. Berjemur di lapangan. Hukuman. Betul, itu sudah ada ya. Nah, sekarang yang ini. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Sesuai peraturan sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Kira-kira apa? Hukuman. Hukuman. Pakat hukuman ya. Kemudian yang berikutnya, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Benar ya, hukuman. Kemudian yang berikutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis. Konsekuensi. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada saat jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru karena mencederai teman. Konsekuensi. Satu lagi, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Kira-kira apa nih? Pada saat pelajaran PJOK. Ini kalau yang saya dapatkan kemarin ini adalah konsekuensi. Sudah bisa ngebedain konsekuensi sama hukuman? Sudah, Bu? Bu Widya? Bu Widya bilang katanya kalau hukuman itu bisa mendisiplinkan anak ya, tadi. Setuju ya. Kemudian udah, siapa yang bisa mau ngasih pendapat? Apa sih bedanya hukuman sama konsekuensi? Apa Bapak Ibu bedanya hukuman sama konsekuensi, Bu Liana? Bu Liana pernah kasih hukuman nggak di sama anak? Pernah. Apa bentuknya? Oh, berjemur ya. Gak ada kaitannya dengan apa? Luar kelas. Kalau memberikan konsekuensi, diberikan tugas konsekuensinya. Kalau anak nggak ngerjain tugas, maka dia, oh ya kalau anak tidak ngerjain tugas, dia jangan masuk kelas dulu kalau saya, kemudian tugasnya itu keluar. Seperti itu konsekuensi. Ya. Ada nggak yang mau memberikan pendapat sebelum saya menyampaikan apa yang saya pelajari ya? Apa sih bedanya hukuman dengan konsekuensi? Bina. Hukuman itu lebih kejam. Misalkan, ini bagaimana Bu? Kalau hukuman itu kan biar anak lebih disiplin lagi, Bu. Ya. Ya, Kalau hukuman sifatnya mendisiplinkan. mendisiplinkan anak. Kalau konsekuensi? Kalau konsekuensi itu kayak ini loh, Bu, biar dia tuh jadi supaya nggak berlanjut lagi, Bu. Supaya dia ini ya lebih disiplin juga sih, Bu. Ya sih, konsekuensi. Ya, hukuman itu memang bisa membuat disiplin anak, tapi akhirnya motivasinya bukan karena dia dari dalam diri ya. Hukuman itu bukan tidak menimbulkan kesadaran diri sebenarnya. Dia mungkin menghindari hukuman gitu ya. Jadi hukuman itu sifatnya begini. Hukuman itu sifatnya tiba-tiba. Sifatnya tiba-tiba menghukum yang dia belum ada kesepakatan. Beda dengan konsekuensi. Konsekuensi itu sudah kita sepakati. Ya, misalkan anak nggak bisa disepakati ya. Misalkan tiba-tiba anak numpahin air gitu ya, disuruh ngepel. Nah itu juga tanggung jawabnya. Jadi konsekuensi itu memang lebih kepada ya melakukan akibat dari perbuatannya, dan biasanya itu sudah disepakati ya menjadi kebiasaan atau untuk menumbuhkan kenyamanan lagi. Itu konsekuensi. Kalau hukuman bisa jadi membuat
anak gerah, bisa sakit, ya, jengkel, malu. Betul sekali, itu ya bedanya hukuman dengan konsekuensi. Nah, yang terakhir kita langsung aja ya, keyakinan kelas sebenarnya yang benar ya keyakinan atau peraturan kelas? Keyakinan kelas atau peraturan kelas? Enaknya keyakinan kelas. Ya, lebih enak keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas itu akhirnya timbul kesadaran. Beda kalau peraturan. Kalau misalkan gini, Bupina di jalan raya itu pakai helm. Bukan karena ngikutin peraturan, tapi karena keyakinan Bupina bahwa saya kalau pakai helm saya selamat, gitu ya. Jadi itu bedanya keyakinan dan peraturan kelas. Kalau bisa Bapak Ibu wali kelas di sini punya keyakinan kelas masing-masing. Keyakinan kelas masing-masing bisa seperti ini contohnya Bapak Ibu, ya. Setiap kelas punya keyakinan berbeda-beda, nggak masalah. Yang penting keyakinan kelas itu memang tumbuh dari kesadaran diri, ya. Ini ada beberapa contoh keyakinan kelas. Misalkan keyakinan kelasnya Bu Liana, setiap anggota kelas perlu belajar, kemudian setiap anggota kelas perlu senang. Jadi ada kesenangan, nggak boleh yang sedih, gitu ya. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas, setiap anggota kelas perlu saling menghargai, setiap anggota kelas perlu merasa aman, ya. Contoh keyakinan kelas. Bapak Ibu guru mapel juga perlu membuat keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas itu lebih kepada kesepakatan ya. Kontrak ya. Tapi itu diyakini oleh siswa. Kenapa sih harus buat peraturan seperti ini? Bukan lebih ke peraturan ya. Contohnya tadi kalau misalkan pakai helm di jalan raya, bukan ikutin peraturan ya. Memang itu peraturan. Tapi kalau bisa dibuat keyakinan itu dibuat keyakinan untuk seluruh orang ya, untuk seluruh rakyat. Dibuat keyakinan, oh saya pakai helm itu biar selamat. Itu namanya lebih kepada keyakinan kelas. Oh ya Bapak Ibu, kita harus kenal juga bahwa manusia itu punya kebutuhan dasar ya. Jadi kita juga harus memahami anak-anak kita bahwa anak-anak kita itu ingin bebas, ingin senang.